In the hush of morning fog, a soul returns, not lost, only forgotten, bearing offerings, as if to awaken something ancient beneath the earth. Surrounding him, the forest spreads. Every leaf watch, every shadow remembers. Fragrance rises, a silent prayer carried down threads of smoke, an invitation for the ancestor to draw near. In his stillness, echoes of forgotten vows still written. This is not just remembrance, it is a promise rekindled in silence. Carved in silence, the living legend of Topeng Jabung. Nama saya Deva, umur saya 25 tahun, dan saya sebagai pelaku pelestari wayang topeng Jabung di Sanggar Mantraloka. Bisa dijelaskan bagaimana sejarah dan juga perkembangan wayang topeng yang ada di Jabung? Dulu wayang topeng di Jabung dibawakan oleh Mbah Beji Ruminten. Mbah Beji Ruminten itu datang dari Polowijen, menikah dengan orang Jabung dan membawakan tari-tari topeng Malang khas Jabung. Jadi waktu itu ada Mbah Beji Ruminten, punya murid namanya Mbah Samut, turun-temurun lagi ke Mbah Kari, ada lagi Mbah Mesdi, Pak Parjo, dan sampai saat ini ke generasi Mantraloka. Seperti itu. Lalu untuk tokoh-tokoh yang sebenarnya berperan atau di balik layar dalam awal mula perkembangan topeng Jabung itu siapa aja, Mas? Ada namanya Pak Kangsen. Pak Kangsen itu lurah Jabung, dia menjabat lurah di tahun 70, tepatnya setelah era PKI waktu itu. Setelah era PKI, Pak Kangsen menjabat lurah sebagai lurah Jabung. Kedua ada namanya Pak Munardi. Pak Munardi itu guru di SMKI SMKI Surabaya, yang sekarang menjadi SMKN 12 Surabaya, yang pertama menulis topeng Jabung. Dia punya buku tulisannya Pak Munardi itu judulnya Topeng Jabung atau Topeng Malang. Itu. Saat ini sangat antusias banget sih. Warganya antusias, anak-anak juga antusias. Bahkan di desa tersebut banyak sekolah-sekolah yang sudah memperkenalkan ekstrakurikuler tari. Yang diwajibkan adalah tari topeng. Jadi di Jabung itu sangat antusias banget. Ketika kita mencari penari, bahkan 1000 penari pun gak akan habis kok penari di Jabung. Dengan sejarah yang lumayan panjang seperti itu, apakah Topeng Jabung sendiri memiliki studio atau rumah penyimpanan yang menyimpan dokumentasi dari Topeng Jabung dari masa ke masa? Dari dulu di Jabung itu gak ada sanggar. Jadi kita hanya punya pelataran kosong yang kita jadikan ruang untuk latihan adik-adik, ruang latihan teman-teman. Kita nganggapnya gini, di mana ada ruang kosong, di latar ombo, ya di kono dadi sanggare awak dewi. Tergantung dari hatinya sih. Hatinya tulus bisa melakukan di situ, insya Allah Topeng Jabung terus ada yang melestarikan, terus ada yang mau belajar. Gak perlu nunggu adanya sanggar, itu aja. Untuk dokumentasinya dari masa ke masa, kita banyak dokumen yang hilang, tapi ada beberapa yang masih kita simpan. Ada juga topeng-topeng kuno yang masih kita simpan, karena topeng-topeng kuno yang dulu sudah gak tahu perginya kemana, hilangnya kemana juga gak tahu. Hanya ada tersisa beberapa saja topeng-topeng kuno Jabung. Untuk dokumentasi video berupa MP3 juga ada waktu itu, tapi MP3 kan mungkin di tahun-tahun baru ini kan, sekitar 98, 95, ketika Pak Mesdi ada di STKW, itu baru ada muncul MP3 wayang topeng Jabung. Dengan statement yang sudah diberikan sebelumnya dari Mas Deva sendiri, bagaimana tanggapan daripada pertunjukan wayang topeng saat ini? Tanggapan para pemudanya, anak-anaknya? Pemuda itu
wah sangat mendukung ketika ada pagelaran topeng yang bergerak istilahnya sing nyengkuyung kabeh, sing bantu kabeh itu pemudanya. Dan juga banyak penari-penari anak kecil. Ketika ada penari anak kecil, anak-anak seusia TK lah, TK, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketika anak-anak itu tampil, orang tuanya pasti juga ikut support. Untuk pemuda juga sangat support. Jadi yang dirikan panggung, yang dirikan sound system atau apalah, itu murni dari pemuda sendiri. Karena itu tadi kita gak punya sanggar. Jadi kalau istilahnya pingin gebyak, yo apa reka doyone cek duwe terep, duwe panggung, gawe gebyak. Itu. Untuk komunitas lokal sangat membantu, terutama kita di Njabung punya komunitas Republik Gubuk, ada juga Preman Mengajar, terus Gubuk Baca yang ada di kampung-kampung. Itu sangat support karena gini, setiap gubuk yang di kampung diwajibkan untuk mempelajari tari topeng Jabung. Ketika satu Jabung punya 33 gubuk bahkan lebih, anggap saja satu gubuk ada 15 penari, kalikan 30 sudah berapa ratus penari itu yang ada. Jadi untuk komunitas lokal sangat support sekali. Untuk senimannya juga sangat support. Seniman itu saling bantu. Jabung ono krung kabar ono topengan, kabeh pasti teko. Kabeh saling bantu, podo munggah, podo joget, podo nabuh gitu. Lalu dari perbedaan gaya atau bentuk dalam pertunjukan wayang topeng di setiap daerahnya itu sebenarnya apa, Mas? Karena topeng Jabung kan sebenarnya topeng Malang seperti itu. Setiap daerah itu pasti beda. Di Jabung itu topengnya terkenal ambek aluse. Lek di Kulon Brantas itu topengnya terkenal ambek gagahe. Kulon niku meliputi Kedung Monggo, Jatiguwi, Senggreng, Jambuwer, Keranggan, terus Lowok dan lain sebagainya. Masih ada yang lain itu terkenal ambek gagahe. Lan Jabung iku sing terkenal ambek aluse. Karena gini, Jabung iku apa kok iso alus? Mergo biyen sing jenenge Mbah Beji Ruminten, Mbah Samut iku wonge rodok lembeng. Akhirnya terbawa murid-muridnya juga menarikan ragam-ragam yang alus, gak iso gagah gitu. Ketika ada tari gagahan pun dia karakternya gak segagah topeng yang ada di Kulon Brantas. Gagahnya ya mung gagah wibawa seperti itu. Bahkan satu Jabung pun ada dua perbedaan gaya. Sak Jabung, Jabung Kerajaan ambek Jabung Precet. Precet itu punya gaya sendiri. Dulu yang ngopeni topeng Precet Mbah Jayadi. Itu sak Jabungnya wis beda gaya. Mendae lek wis beda wilayah. Jadi seperti itu. Gayanya juga dari ragam tarinya, ukirnya, terus bentuk-bentuk sikap tanjeke, adek-adeke gitu sudah beda. Lalu media atau cara apa yang sebenarnya digunakan untuk memperkenalkan wayang topeng ke daerah lain agar mereka itu tahu ternyata di Jabung itu memiliki topeng yang jauh lebih halus daripada topeng-topeng lain? Untuk media apa kita sudah pakai, misal IG, kita pakai Instagram, kita pakai TikTok, tentunya yang sangat besar adalah relasi dari teman-teman. Kita harus selalu buka relasi ke teman-teman. Istilahnya kudu gelem serawung rono. Dari banyak teman kita akan membuka peluang buat pengenalan topeng di Jabung. Karena kenal kono kene iku gak ono rugine. Seniman topeng di Malang iku bangga dengan perbedaan-perbedaan itu, tidak menjadikan itu masalah. Semakin akeh perbedaan semakin sugih. Jadi intinya media apa yang digunakan, terutama sosmed, dan yang paling besar adalah relasi dari teman-teman, istilahnya kenalan konco sing akeh gitu. Dari banyaknya keberhasilan dan juga mulusnya penyebaran kesenian ini, sebenarnya apa aja tantangan utama yang pernah dihadapi oleh para seniman ataupun para komunitas dalam menjaga eksistensi topeng Jabung yang tetap hidup dan tetap disemarakan oleh masyarakat hingga hari ini? Tantangannya adalah dari diri kita sendiri. Teko tuluse atine awake dhewe.
Lek awake dhewe gak tulus, awake dhewe gak ikhlas, awake dhewe gak iso nyebarno topeng jabung. Jadi tantangane jaga tuluse ati, ya jaga ikhlase atine. Cek gak saenake awake dhewe. Kadang juga ada yang gini. Kok topeng bikinnya gak lestari ngene. Ya aku nunggu pemerintah, gak perlu itu. Tulusno atimu sik, sebarno topeng jabung nang anak-anakmu, nang tangga teparomu. Lek iso luwih akeh nang kanca-kancamu, ikhlasno atimu gawe ngopeni topeng. Seperti itu. Jadi tantangannya itu atine dhewe. Kadang atine iya, kadang atine enggak. Itu yang jadi tantangan. Harapan saya gini. Muga-muga koncoku kabeh sing generasi penerus saiki sing padha nglakoni, sok atine iso ikhlas, sok atine iso tulus nguripi topeng jabung. Ya topeng gak akan mati. Cuman lek gak ono wong tulus, wong ikhlas, ya topeng akan berhenti di situ tanpa ada perjalanan lanjut ke depan. Seperti itu. Ya semoga mereka dapat cepat mengenal budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Entah dengan cara apa, entah mungkin dengan caraku yang mengenalkan. Semoga mereka cepat tertarik lah, minimal tertarik dulu. Seperti itu, terus bisa sadar bahwa budaya di sekitar mereka itu sangat indah. Bahkan di satu budaya pun itu banyak petuah, banyak filosofi yang dikandung di situ. Makanya sepertinya mereka harus segera mengenal itu. He walks one more into the forest, offerings in hand, memories in heart. What became in silence returns to stillness, but the echo remains. Topeng Jabung is not just dance, it is remembered, it is passed on, it is life. As long as feet still move, as long as hearts still burn, the mass will never sleep.